Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 521 Pencuri Besar Huoyan. Namun, Song Qiu segera menyadari bahwa pihak lain adalah orang kuat yang bahkan bisa mengalahkan iblis tua seperti Zhao Fengyu yang mengetahui sihir kawan. Setelah memikirkan hal ini, wajah Song Qiu kembali tersenyum, dan dia berdiri di samping dengan patuh. Xiao Feng memimpin anggota tim penyerang untuk membersihkan lokasi pertempuran. Melihat pemandangan yang berantakan, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya adegan pertempuran di rumah tadi. Villa itu hampir dirobohkan. Banyak mata melirik Jiang Kufeng dari waktu ke waktu, dan mereka semua mendengar Chu Chen berkata dengan telinga mereka sendiri bahwa Jiang Kufeng mengalahkan Zhao Fengyu. Orang kuat pada level ini biasanya tidak mudah ditemui. Merasakan tatapan banyak mata, jubah hitam Jiang Kufeng berayun ringan, dengan tangan di belakang punggung, tidak melihat siapapun. Chu Chen menghampiri Jiang Kufeng dan berkata, "Terima kasih, Senior Jiang." Jiang Kufeng mengetahui identitas Chu Chen. Mendengar ini, dia mengangguk, "Tidak." Chu Chen berdiri dengan tenang di samping Jiang Kufeng. Setelah beberapa menit, Jiang Kufeng berkata, "Gunakan." Jiang Kufeng tidak berbicara lagi, dan Chu Chen sangat bijaksana dan tidak berbicara lagi. Beberapa orang pindah ke sebuah villa untuk ditinggali. Begitu mereka masuk ke lobi, berita baru datang dari Xiao Feng. "Setelah kami mengawal ketiga tuan keluar dari komunitas, kami diikuti oleh sebuah mobil. Tim penyerang dikirim untuk menangkap mereka. Setelah diinterogasi, diketahui bahwa mereka adalah murid Zhao Fengyu dan bertanggung jawab untuk mendukung Zhao Fengyu di luar." Xiao Feng memandang Chu Chen, menunggu jawaban Chu Chen. Senyuman muncul di wajah Chu Chen, yang merupakan kabar baik yang menggembirakan. Setidaknya, silsilah Zhao Fengyu dari Sekte Tianji musnah dalam satu gerakan. Kasus pembunuhan di ibu kota yang disebabkan oleh peta rahasia adalah kejahatan kelompok. Pembunuhnya bukan hanya satu atau dua orang. Chu Chen berkata, "Juga, kita dapat mengirim ketiga tuan itu kembali sekarang." Chu Chen membuat teh dan berkata, "Senior Jiang, minumlah teh." Chu Chen tanpa sadar melirik ke tangan Jiang Kufeng, mengingat pertempuran sebelumnya antara Jiang Kufeng dan Zhao Fengyu di benaknya. Tangan besi ini hampir tak terkalahkan, dan kekuatan kungfu keras mereka mendekati puncak master seni bela diri. "Xiao Qiu, hari ini kamu telah melihat metode beberapa orang yang kuat. Kamu perlu merenungkannya." Chu Chen memang memiliki banyak hal untuk dikomunikasikan dengan Jiang Kufeng, tetapi Senior Jiang tidak nyaman untuk berbicara. Jadi Chu Chen hanya bisa melirik sekilas padanya. Teknik telekinesis Zhao Fengyu hanya bisa mengendalikan Song Qiu, yang mungkin bahkan mengejutkannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa setiap penjaga keamanan di daerah itu adalah anggota elit militer. Masing-masing memiliki kemauan yang kuat. Lagu Qiu merasa malu. "Apakah kamu ingin merasakan pengalaman di kamp militer?" Chu Chen tiba-tiba punya ide di benaknya. Song Qiu baru berusia 17 tahun, dan ulang tahunnya yang ke-18 akan segera terjadi. Karena obsesinya pada kungfu,
Dia telah meninggalkan studinya. Jika dia memasuki kamp militer untuk berlatih selama beberapa tahun, itu akan menjadi jalur yang cocok untuk jalan Song Kyu. Mulailah dari merekrut Danzi dan berusaha untuk memasuki Departemen Operasi Khusus di masa depan. Suara Chu Chen terdengar menggoda. Jantung Song Kyu berdebar kencang. Pada usia ini, ia berada di puncak gairahnya. Kebetulan perekrutan tahun ini telah dimulai, kata Xiao Feng dari samping. Saya memutuskan untuk mendaftar. Nada suara Song Kyu tegas. Dan tiba-tiba dia merasa nyaman. Dia selalu bingung tentang masa depannya. Dia terobsesi dengan tinju dan menendang. Tetapi di mata para tetua keluarga Song, ini beberapa orang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Di mata banyak orang, tuan muda dari keluarga Song ini juga bodoh dan tidak terampil. Jika Anda pergi ke kamp militer, akhirnya tetap menjadi tentara, dan mencapai hasil tertentu, Anda pasti akan menghormati leluhur Anda. Wajah dingin Jiang Kufeng juga menunjukkan sedikit senyuman. Oke. Setelah menerima persetujuan dari seniornya, Song Kyu menjadi lebih bertekad. Mengikuti kata-kata Jiang Kufeng, Song Kyu buru-buru bertanya. Senior Jiang datang ke Yancheng untuk melakukan suatu misi. Song Kyu sangat penasaran dan mendambakan tugas khusus dari beberapa kelompok operasi khusus di Tiongkok. Senyuman di wajah Jiang Kufeng mengeras dan menghilang, dan dia menatap Song Kyu. Apa yang kamu ingin aku katakan? Song Kyu melihat ekspresi Jiang Kufeng dan tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba menamparkan kepalanya. Maaf. Aku lupa, ini seharusnya rahasia operasional. Aku tidak bisa bertanya dengan santai, masih penuh rasa ingin tahu. Suasana di aula agak aneh. Sebagian besar perhatian semua orang terfokus pada Jiang Kufeng, tetapi Jiang Kufeng tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Huang Fu, Yuan Jing dan yang lainnya kembali, Chu Chen mengeluarkan diagram misterius surga dan meletakkannya di atas kuda-kuda lagi. Ngomong-ngomong, Saudara Xiao, Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, saat menginterogasi murid-murid sekte Tianji itu, cobalah bertanya tentang peta misterius Tianji, yang mungkin dapat membantu pekerjaan kita memperbaiki misterius Tianji peta. Xiao Feng mengangguk, mengingat kata-kata Chu Chen. Ekspresi Jiang Kufeng menunjukkan keterkejutan yang jelas dan dia melirik ke arah Chu Chen. Dia memang sedang menjalankan misi dan melewati Yancheng. Setelah menerima pesan dari Chu Kaiping, dia bergegas ke sini. Tentu saja Jiang Kufeng pernah mendengar tentang 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok. Huang Fu Yuanjing, Gong Chang'an dan lainnya semuanya terkenal di dunia kaligrafi dan lukisan. Jiang Kufeng tidak menyangka bahwa Chu Chen juga akan berpartisipasi di usia yang begitu muda, menyelesaikan pekerjaan perbaikan peta surga yang misterius. Selama diskusi di antara orang-orang berikut, Jiang Kufeng bahkan lebih terkejut. Keempatnya tampaknya terutama didasarkan pada pendapat pemuda ini, Chu Chen, mengenai pekerjaan perbaikan peta misterius surga. Senior Jiang, bagaimana menurutmu? Chu Chen berkata tanpa sadar ketika dia melihat Jiang Kufeng menatap peta misterius itu. Jiang Kufeng berhenti, perlahan menoleh, dan melihat keluar jendela. Matahari terbenam di atas pegunungan barat,
Pekerjaan telah berakhir dan ketika Chu Chen hendak pergi bersama Song Qiyu, Jiang Kufeng tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tunggu." Chu Chen tidak menunggu sampai Jiang Kufeng selesai, dan segera berkata, "Senior Jiang, ayo kita makan bersama. Saya juga punya banyak pertanyaan yang ingin saya minta nasihatnya." Murid Jiang Kufeng menyusut. Bagian pertama dari kata-kata Chu Chen membuatnya sedikit terharu. Tetapi bagian kedua dari kata-kata Chu Chen segera menghancurkan pikirannya. Setelah menggelengkan kepalanya, Jiang Kufeng berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan memberi isyarat kepada Chu Chen untuk memindai kode QR untuk menambahkan teman. Song Qiyu di samping tampak iri. Tentu saja sangat jarang senior yang penyendiri ini mengambil inisiatif untuk menambah teman. Hal ini menunjukkan penegasan sang senior terhadap kakak iparnya. Meskipun Song Qiyu juga ingin memindai kode QR, pada akhirnya alasannya mengalahkan dorongan hatinya, dan dia memandang mereka berdua dengan mata sedih saat mereka memindai kode QR untuk menambah teman. Begitu Chu Chen masuk ke dalam mobil, dia langsung menerima kabar dari Jiang Kufeng. "Jiang Kufeng, saya punya misi. Apakah Anda tertarik untuk menyelesaikannya bersama?" Chu Chen tercengang. Jiang Kufeng mengundangnya untuk melakukan misi bersama, yang sedikit di luar dugaannya. Dengan kekuatan Jiang Kufeng, dia seharusnya tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk misi yang ingin dia selesaikan. Namun, Chu Chen juga penasaran dengan misi seperti apa yang akan dilakukan oleh prajurit setingkat Jiang Kufeng. "Misi apa?" jawab Chu Chen, berpikir sejenak, lalu menambahkan, "Ini adalah kehormatan saya." "Tangkap pencuri Huoyan," pesan Jiang Kufeng dengan cepat dikirim. "Anda dapat menemukan informasi spesifiknya dengan membuka bagian belakang Biro Perang Khusus. Ada berita yang dapat dipercaya bahwa Huoyan datang ke Yancheng. Dan kemungkinan besar begitu, dia menargetkan Tianji Xuan." Gambar datang. "Pencuri besar Huoyan," Chu Chen berseru. Song Qiyu, yang sedang mengemudi di sebelahnya, tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Chu Chen. "Kakak ipar, mengapa kamu tiba-tiba menyebut Rockfire Yan?" "Nakal?" Chu Chen penasaran. Dan saat membuka latar belakang pertempuran khusus, dia bertanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang orang ini?" Tentu saja, belum lagi. Kejadian lukisan Museum New York tahun lalu yang menggemparkan dunia membuat banyak orang teringat dengan nama Rockfire Swallow. Song Qiyu berbicara dengan penuh semangat, dan berkata dengan suara lantang, "Saat itu, di Amerika Serikat dalam pameran lukisan yang diadakan oleh Museum New York, salah satu lukisan yang terkenal adalah Cornucopia dari Tiongkok. Saya mendengar bahwa The Cornucopia juga dikenal sebagai salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok. Tetapi ternyata demikian dipamerkan di Museum New York dan diabaikan oleh orang luar." Segera setelah berita tentang pameran Museum Seni New York keluar tahun lalu, terjadi keributan di seluruh negeri. Banyak pengusaha di Tiongkok mengajukan penawaran untuk membeli kembali mangkuk harta karun yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi mereka semua ditolak. Mata Song Qiyu menunjukkan ledakan gairah. Tetapi pada malam hari terakhir pameran, mangkuk harta karun menghilang. Ada 8 kata tersisa di lokasi pencurian.
properti itu kembali ke pemilik aslinya. Orang Tionghoa menelan api. Sejak saat itu, reputasi Huaxia Huoyan meroket, dan beberapa perbuatan masa lalunya terbongkar. Ternyata Huoyan adalah pencuri lukisan internasional. Lukisan terkenal. Orang-orang yang cermat telah menganalisis bahwa banyak lukisan yang dicuri Huoyan adalah lukisan terkenal Tiongkok yang hilang di luar negeri. Lambat laun, beberapa orang memanggilnya pahlawan Huoyan. Song Qiu penasaran. Kakak ipar, mengapa kamu tiba-tiba menyebut pencuri Huoyan? Mungkinkah wajah Song Qiu berubah, dan dia memikirkan identitas Chu Chen yang lain? Jangan tanya, konsentrasi saja saat mengemudi, jawab Chu Chen. Mulut Song Qiu bergerak-gerak. Dia lupa bahwa dia hanyalah seorang tukang perkakas. Setelah memperkenalkan Huoyan, tiba waktunya dia berkonsentrasi mengemudi lagi. Chu Chen sedang memeriksa informasi Huoyan di latar belakang Biro Operasi Khusus. Kira-kira seperti yang dikatakan Song Qiu. Namun informasi yang dikumpulkan di latar belakang Biro Operasi Khusus jelas lebih rinci dan mencatat beberapa kejahatan besar yang dilakukan oleh Huoyan. Huoyan jelas juga orang yang sombong. Setiap kali dia melakukan kejahatan, dia meninggalkan tanda uniknya sendiri, burung layang-layang berbentuk api. Sepertinya dia memiliki gaya pencuri kuno, gumam Chu Chen pada dirinya sendiri. Namun, apa yang dilakukan Huoyan jelas melewati batas. Kejahatan terbaru yang dia lakukan ternyata adalah pertemuan pertukaran kaligrafi dan lukisan di Beijing yang terakhir bulan. Di kapal, sebuah lukisan terkenal dicuri. Dilihat dari frekuensi kejahatan Huoyan, kejahatan tersebut menjadi semakin sering terjadi. Berdasarkan banyak jejak yang ditinggalkan oleh Huoyan di tempat kejadian dan analisis metode kejahatannya, Biro Perang Khusus berspekulasi bahwa Huoyan kemungkinan besar adalah seorang ahli seni bela diri. Seorang pencuri di tingkat master seni bela diri. Chu Chen akhirnya mengerti mengapa Jiang Kufeng lah yang melakukan tugas ini. Secara umum, satu-satunya orang yang dapat menangani ahli seni bela diri adalah ahli seni bela diri. Adapun mengapa Jiang Kufeng tiba-tiba memintanya untuk bergabung untuk menangkap Huoyan, Chu Chen memikirkannya. Mungkin karena dia bisa memberikan bantuan kepada Jiang Kufeng di bidang kaligrafi dan lukisan. Saya telah membaca informasi Huoyan. Di mana saya dapat menemukan Huoyan? Chu Chen mengirim pesan ke Jiang Kufeng. Jiang Kufeng, besok pagi, Huoyan mungkin muncul di aula pameran Pazu. Chu Chen segera menjawab, tidak masalah, kita akan bertemu besok pagi untuk membahas situasi spesifiknya. 3 menit berlalu, Jiang Kufeng menjawab, tidak perlu. Bab 522 momen menyaksikan keajaiban. Begitu Chu Chen sampai di rumah, dia mendengar suara piano ketika dia keluar dari mobil. Dalam hal pencapaian musik, tidak ada master piano seperti itu di keluarga Song. Chu Chen juga mendengar rasa familiar dari karya piano ini. Xiao Lang ada di sini. Ini sedikit mengejutkan Chu Chen. Xiao Lang adalah pianis berbakat paling populer dari generasi baru di dunia piano. Jadwalnya bisa dikatakan sangat padat. Chu Chen belum pernah melihatnya selama ini. Xiao Lang begitu bersemangat malam ini hingga dia datang ke keluarga Song mainkan pianonya.
Siapa yang bernyanyi? Keras sekali. Intronya terlalu panjang. Song Kyu bergumam dan mematikan mobil. Chu Chen meliriknya, dan 4 kata besar masih melekat di benaknya. Memainkan piano untuk sapi. Tema utama musik piano adalah ceria dan ceria, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Chu Chen dan Song Kyu berjalan ke aula berdampingan. Di satu sisi aula, di depan piano, tangan Giok Xiao Lang menari di atas piano seperti tarian peri membuat orang terpesona. Di sampingnya, wajah yang Xiao Jin terbungkus kain kasa putih. Sekilas, dia tampak seperti mumi, dan matanya tertuju pada tubuh Xiao Lang. Perasaannya terhadap Xiao Lang sangat istimewa. Di saat tergelap dalam hidupnya, Xiao Lang adalah satu-satunya sinar cahaya dalam hidupnya. Ketika racun di tubuhnya akan terurai dan ingatan ini akan terhapus, Xiao Lang menulis dengan pena, menggambarkan dan mencatat hubungan ini kata demi kata. Xiao Lang dan dia seperti saudara perempuan. Meskipun Xiao Lang sangat sibuk di hari kerja, keduanya selalu sering berhubungan. Xiao Lang juga mengetahui tentang proses perawatan Nangong Yun untuk luka di wajah yang Xiao Jin. Xiao Lang juga menolak semua pekerjaannya dan datang ke sini secara khusus. Ada 2 orang yang duduk di sofa di samping mereka. Saudara perempuan cantik Liu Manman dan Liu Qianqian mengenakan rok yang sama. Perhatian Liu Qianqian tidak tertuju pada musik piano. Dia telah melihat sekeliling. Ketika dia melihat Chu Chen masuk dari luar, Liu Qianqian tanpa sadar ingin berbicara. Tetapi kali ini dia cukup bijak untuk tidak membiarkan Chu Chen menebak siapa dia. Dia tidak ingin dihina oleh pria ini lagi. Memikirkan hal ini, Liu Qianqian bersenandung tanpa sadar. Liu Manman memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya, melihat ke samping, dan senyuman muncul di bibirnya tanpa sadar. Chu Chen telah kembali. Chu Chen tidak mengganggu permainan piano Xiao Lang, tetapi berjalan ke sofa di seberang Liu bersaudara dan duduk. Setelah lagu dimainkan, Yang Xiao Jin berkata, permainan piano Sister Lang menjadi semakin baik. Xiao Lang tersenyum manis, berdiri, dan segera menatap Chu Chen. Piano Chu Chen tidak lebih buruk dari pianoku. Begitu kata-katanya selesai, ekspresi beberapa orang yang hadir jelas terkejut. Chu Chen juga bisa bermain piano, Su Yuexian berkata dengan riang. Xiao Lang terlalu rendah hati. Liu Qianqian melirik Chu Chen, dia tidak mempercayainya. Mata Liu Manman tertuju pada Chu Chen. Ini benar-benar anak harta karun, bukan manusia harta karun. Paman Chu, ku dengar sesuatu terjadi hari ini. Ini masalah kecil. Chu Chen melambaikan tangannya dan kemudian memandang Yang Xiao Jin. Apakah Sister Jun memberitahumu waktu tertentu untuk melepas kain kasa? Masih ada 2 jam 10 menit. Ning Zimo berseru. Dia menghitung waktu dalam diam, menunggu keajaiban muncul. Tahukah Anda, sebelum Nangong Yun muncul, Ning Zimo membawa Yang Xiao Jin untuk mencari dokter terkenal, dan para ahli dari rumah sakit besar tidak berdaya menangani luka di wajahnya. Yang Xiao Jin juga sangat gugup, dan tangannya diam-diam memegang sudut bajunya. Dia tidak ingin kembali ke dirinya yang dulu,
Dia hanya ingin bisa keluar di masa depan tanpa menerima tatapan aneh. Dalam hal ini, tekanan yang ditanggung Ning Zimo akan lebih sedikit. Xiao Jin, bagaimana perasaanmu sekarang? Xiao Lang bertanya. Yang Xiao Jin berpikir sejenak dan berkata, obat Sister Fairy sangat ajaib. Sejak hari pertama saya mengaplikasikannya, saya selalu merasakan perasaan sejuk dan tidak pernah hilang. Sister Fairy pasti bisa menciptakan keajaiban. Nada suara Song Qiu sangat tegas. Seseorang masuk keluar. Chu Chen berjalan dengan senyuman di wajahnya dan memegang tangan Song Yan. Istriku sedang libur kerja. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pria yang percaya diri dan sombong, Liu Qianqian mendengus lagi. Saat Song Yan diketuk oleh jari Chu Chen, dia merasakan perasaan yang tidak biasa datang padanya, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia telah terlalu banyak disiksa oleh Chu Chen dalam 2 hari terakhir. Semuanya sudah kembali. Ayo makan dulu. Setelah makan, masih ada 1,5 jam sebelum Yang Xiao Jin diperkenalkan. Chu Chen dan Liu Manman pergi ke ruang belajar. Dia tidak lupa bahwa inilah waktunya untuk mengajari Liu Manman keterampilan melukis yang mempesona dari 2 makhluk abadi. Ruang belajar sangat sepi malam ini. Bahkan Liu Qianqian berada di luar untuk ikut bersenang-senang. Liu Manman memegang pena di kedua tangannya, mendengarkan ajaran Chu Chen sambil mencoba menulis. Namun, jelas terlihat bahwa keterampilan melukis 2 dewa tidak begitu mudah untuk dikuasai. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Liu Manman telah merobek lebih dari selusin kertas putih. Persyaratan dasar Chu Chen untuk Liu Manman bukan hanya menggambar lingkaran dengan tangan kiri dan persegi dengan tangan kanannya. Itu terlalu sulit. Liu Manman sedikit mengernyit. Chu Chen melihat dan berpikir sejenak. Izinkan saya menunjukkan demonstrasinya. Ingatlah perasaan ini. Setelah mengatakan itu, Chu Chen berdiri di hadapan Liu Manman, mengulurkan tangannya, dan memegang tangan Liu Manman yang memegang pena. Hati Liu Manman tiba-tiba bergetar. Perasaan ini seperti sengatan listrik. Selanjutnya, Chu Chen memegang tangan Liu Manman dan pada saat yang sama mulai menulis. Tulisannya seperti awan dan air yang mengalir, dan dia dengan cepat melukis sebuah gambar. Chu Chen melepaskannya dan menatap Liu Manman. Apakah kamu ingat perasaan ini? Ah, Liu Manman juga mengangkat matanya. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa memberitahu Chu Chen bahwa pikirannya sama sekali tidak tertuju pada lukisan itu sekarang. Menangkapnya, jawab Liu Manman. Oke, ayo terus berlatih. Chu Chen melihat ke waktu. Kurang dari setengah jam sebelum Yang Xiao Jin melepas kain kasa di wajahnya. Setelah Liu Manman berlatih 10 menit lagi, Chu Chen memberi isyarat padanya untuk berhenti, istirahatlah. Liu Manman juga sudah lama mengetahui situasi Yang Xiao Jin. Ketika dia dan Chu Chen berjalan menuju aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wajahnya telah terluka oleh racun yang dikirim oleh Dewa Penyihir selama beberapa tahun. Bisakah itu benar-benar disembuhkan? Pasti akan sembuh, jawab Chu Chen tanpa ragu-ragu. Saudari Jun pergi tanpa ragu-ragu.
yang menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada perawatan cedera wajah yang Xiao Jin. Ini mungkin merupakan keajaiban bagi orang lain, tetapi bagi Suster Jun, ini adalah operasi rutin. Memasuki aula, yang Xiao Jin duduk di kursi, dan Ning Zimo memegang tangannya. Xiao Lang melirik ke waktu. Liu Qianqian berjalan mendekat dan meraih lengan Liu Manman dengan gugup. "Mengapa kamu gugup?" Chu Chen meliriknya. Liu Qianqian mendengus, "Tidak bisakah aku peduli dengan saudari ini?" Chu Chen terkejut. "Saya tidak menyangka Anda, seorang gadis yang berurusan dengan narkoba setiap hari, ternyata cukup baik hati." Liu Qianqian, ia merasa racun cintanya sudah tidak bisa ditahan lagi. 10 menit lagi, Su Yuexian dan istrinya juga memperhatikan, dengan kekhawatiran dan kegelisahan di mata mereka. "Saya berharap cedera anak itu bisa membaik. Hidupnya terlalu sulit selama ini." Mata semua orang terfokus pada Yang Xiao Jin. Semua orang berharap momen selanjutnya menjadi momen menyaksikan keajaiban. Pada saat ini, ada ledakan suara kacau, langkah kaki, dan teriakan di luar aula, dan sekelompok lebih dari selusin orang bergegas ke aula. "Saya akan masuk untuk mencari putri saya. Mengapa Anda menghentikan saya?" Seorang wanita mengangkat alisnya dan marah. Dia ditemani oleh beberapa pria kekar dan bahkan 2 pria muda berpakaian reporter di sampingnya tertegun. Penjaga keamanan itu tertangkap basah dan membiarkan mereka masuk. Song Xie yang mengerutkan kening dan berjalan. "Siapa kamu?" Yang Xiao Jin tanpa sadar meremas tangan Ning Zimo. Ekspresi Ning Zimo menjadi gelap. Dia secara alami pernah melihat wanita ini sebelumnya. Ibu angkat Yang Xiao Jin, Zhao Bilian. Belum lama ini, dia datang ke keluarga Song dan membuat keributan. Datang ke sini lagi malam ini, apa yang akan dia lakukan? Zhao Bilian menatap Yang Xiao Jin dengan alis tajam. "Tanyakan padanya, siapa saya? Saya sudah menjelaskan kepada Anda terakhir kali bahwa Xiao Jin tidak ada hubungannya dengan keluarga yang Anda." Ning Zimo menatap Zhao Bilian dengan dingin. "Seorang anggota keluarga yang?" tanya Chu Chen. Ning Zimo mengangguk. "Dia adalah istri Yang Qian." Zhao Bilian. Chu Chen terkejut. Dan nama keluarga yang dia targetkan adalah Zhao, bersambung.